Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Bertemu lagi dengan Miss ya. Semoga tetap semangat dalam pembelajaran. Nah, kita sudah mau masuk ke materi yang terakhir, Nak, di tema 9 ini. Ya, kalian bisa buka buku tema 9 halaman 104, Nak ya. Ya, di 104 ini membahas mengenai dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, tindakan-tindakan manusia apa saja yang dapat berdampak kepada keseimbangan ekosistem itu? Nah, sambil kalian buka buku, Miss akan menjelaskan masing-masing kegiatan ini. Ya, yang pertama adalah penebangan dan pembakaran hutan. Nah, bagaimana ini bisa berdampak kepada ekosistem? Ya, manusia itu melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar itu dengan tujuannya ia ingin membuka lahan pertanian, lalu ingin membuka pemukiman. Ya, pemukiman itu tempat tinggal ya, Nak ya. Serta manusia itu ingin mengambil kayu dari hutan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh manusia tersebut untuk perlengkapan rumah tangganya. Nah, kalau dari sisi manusianya, ya ini memang bersifat menguntungkan bagi dirinya. Ya, karena tadi ya, dia mendapatkan keuntungan seperti dia mendapatkan lahan, ya, dia membuka pemukiman, ya, tempat tinggal. Nah, tapi di sini tindakan yang ia lakukan itu bersifat negatif atau merugikan terhadap kelestarian alam. Karena apa, Nak? Nah, tentunya kalau terus-menerus manusia melakukan tindakan ini ya, melakukan penebangan hutan, maka apa yang akan terjadi pada tanaman yang ada di hutan? Tentunya hutan itu akan menjadi gundul. Nah, gundul ya, gundul itu maksudnya habis pepohonan yang ada di hutan. Nah, apa yang berakibat jika terjadi hutan gundul ini? Ya, nah, hutan itu adalah habitat, Nak. Habitat itu apa? Habitat itu adalah tempat tinggal. Tempat tinggal dari ya tumbuhan, hewan, ya. Kalau hutan ini dirusak, berarti nanti ada tempat tinggal hewan yang terganggu. Nah, kalian pernah lihat ya, di TV itu ada harimau yang sampai masuk ke dalam pemukiman. Nah, itu adalah salah satu akibat dari habitatnya yang sudah terganggu dan terancam. Makanya dia lari. Akhirnya apa? Ya, manusia juga yang terugikan, ketakutan. Nah, karena apa? Itu karena salah satu tindakan manusia yang sudah mengganggu habitat dari hewan tersebut. Nah, itu yang pertama, tindakan manusia penebangan dan pembakaran hutan. Lalu yang kedua, ya, tindakan manusia lainnya yang berdampak pada ekosistem itu adalah penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Nah, bahan-bahan kimia itu apa saja? Paling dekat itu adalah deterjen, ya. Ya, deterjen itu yang untuk mencuci sehari-hari. Kalau masyarakat yang berada di dekat sungai itu, Nak, kan banyaknya dia mencucinya di sungai. Nah, di sini busa-busa dari deterjennya itu dapat mencemari sungai. Nah, hal ini dapat berpengaruh pada lingkungan perairan itu, Nak ya. Nah, bagaimana bisa berpengaruh? Nah, busa-busa dari deterjen tadi akan menutupi perairan, Nak. Nah, penutupan busa-busa tadi di perairan itu akan mengakibatkan sinar matahari yang akan masuk ke dalam perairan itu terganggu. Ya. Nah, sedangkan apa? Sinar matahari itu sangat diperlukan oleh tumbuhan ya, biota yang ada di dalam perairan tersebut untuk melakukan proses yang namanya fotosintesis.
Nah, sekarang apa itu fotosintesis? Ada yang tahu? Nah, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Jadi kalau hewan kan dia mencari makanan tuh keluar, ya. Dia macam mana caranya mencari makanan. Nah, kalau tumbuhan itu dia membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis itu. Nah, apa yang diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis itu salah satunya harus ada yang namanya sinar matahari. Nah, kalau sinar mataharinya aja udah terhambat, udah dihalangi oleh busa-busa dari deterjen tadi, tentunya dia tidak bisa membuat makanannya. Jadi nanti dampaknya apa bagi tumbuhan tersebut? Ya, dia akan mati karena nggak punya makanan. Lalu bagaimana dengan hewan-hewan yang di sana? Ya juga akan terganggu, ya. Bisa jadi hewan itu, biasanya hewan yang ada di dalam perairan itu dia makanannya adalah tumbuhan-tumbuhan yang ada di perairan. Nah, kalau tumbuhannya sumber makanannya mati, ya tentunya hewan itu tidak punya makanannya. Nah, bagaimana nanti dia? Ya, bisa mati juga. Akhirnya apa? Mengganggu ekosistem yang ada di perairan tersebut. Nah, itu dampak yang ditimbulkan oleh deterjen busa-busanya. Nah, bagaimana kalau langsung kita menggunakan pestisida untuk lalu dibuang ke perairan? Niatnya di sini mungkin menggunakan pestisida itu untuk memberantas hama. Tapi ternyata bukan hanya hama saja. Hama itu apa, Nak ya? Hama itu adalah tumbuhan pengganggu yang memang merugikan. Tapi kalau kita gunakan pestisida, tidak hanya hama saja yang akan mati. Ternyata nanti tumbuhan-tumbuhan lain yang bermanfaat dia akan ikut mati. Nah, itu. Yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Lalu tindakan manusia lainnya yang bisa berdampak kepada keseimbangan ekosistem adalah eksploitasi terhadap sumber daya laut. Nah, apa itu eksploitasi, Nak? Eksploitasi adalah tindakan yang memanfaatkan tapi sifatnya itu berlebihan, ya. Jadi ini bisa mengakibatkan apa? Perusakan karena memanfaatkannya tidak menggunakan ukuran, ya. Dia pokoknya terus dimanfaatkan tanpa melihat baik buruknya gitu ya. Jadi namanya eksploitasi, ya. Eksploitasi terhadap sumber daya ini berupa kegiatan contohnya pengeboran minyak di laut. Nah, ini memang tindakan yang diperlukan, ya, pengeboran minyak, karena kita memang membutuhkan sumber daya minyak untuk berbagai kegiatan kita, ya, untuk menghasilkan minyak, ya, BBM ini, ya. Nah, namun di balik itu kegiatan pengeboran minyak ini bisa terjadi salah satunya itu kebocoran akibat pengeboran minyak ini. Nah, itu dampaknya apa, Nak? Tentunya kalau sudah ada kebocoran minyak, itu akan mencemari laut. Nah, sudah lautnya tercemar, nah sama seperti tadi dampak deterjen tadi itu, lautnya itu kan sudah dipenuhi oleh minyak, tentunya akan menutupi perairan tadi untuk masuknya sinar matahari, sama sifatnya. Nah, mengganggu juga biota yang di dalamnya untuk melakukan fotosintesis, juga bisa membuat hewan-hewan di dalamnya itu terganggu, ya, sulit bernapas, kekurangan oksigen, akhirnya apa? Bisa mati, ya, dan akhirnya mengganggu ekosistem laut, ya. Nah, itu yang ketiga. Lanjut lagi. Tindakan manusia lain yang berdampak adalah perpindahan penduduk. Nah, di sini perpindahan penduduk itu mengakibatkan daerah yang didatanginya menjadi sangat padat. Akibatnya jumlah pemukimannya menjadi jumlah pemukiman yang terbatas. Akibat jumlah pemukiman yang terbatas, ya, jadi manusia itu melakukan perpindahan, dia mencari lahan lain, dibuka lagi lahan baru. Akhirnya yang tadinya itu mungkin tempat yang subur, tempat yang rindang, ya, itu kehilangan habitat, hewan-hewan itu kehilangan habitatnya karena diambil, ya, tempatnya. Nah, selain itu sudah dilakukan pembukaan pemukiman, itu tentunya banyak menimbulkan dampak, ya, Nak, ya. Nah, manusia ini kan biasanya kalau sudah ramai tentunya dia akan menimbulkan jumlah sampah,
Nah, sampah itu tentunya apa? Bisa mempengaruhi pencemaran lingkungan, bisa terjadi pencemaran lingkungan yang akan mempengaruhi kualitas kesehatan kita ya dan mengganggu keseimbangan ekosistem ya. Jadi kita sebagai manusia juga harus menjaga lingkungan kita, bukan hanya kita menempati saja tapi kita juga harus melestarikannya. Ya Nak ya, jangan buang sampah sembarangan ya. Nah, yang kelima, tindakan lainnya adalah penggunaan kendaraan bermotor. Nah, ya, kita memang tidak bisa menghindari dengan penggunaan kendaraan bermotor ya. Nah, tapi mungkin kita bisa memilih ya bahan bakar yang lebih sifatnya itu ramah terhadap lingkungan. Nah, kalian pernah dengar kan mengapa kita disuruh untuk memilih ya bahan bakar yang lebih tingkat emisinya itu rendah. Nah, kalian tahu jenis bahan bakar pertama, Pertalite ya. Nah, itu adalah jenis bahan bakar yang mempunyai tingkat pencemaran atau emisinya itu lebih rendah dibandingkan kalau kita menggunakan bahan bakar premium. Nah, salah satu ya tindakan kita mengurangi pencemaran udara ya, polusi udara, Nak. Nah, karena apa? Nantinya kita juga yang akan merasakan dampaknya. Nah, dengan meningkatnya gas karbon dioksida yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor tadi, itu akan membuat bumi kita semakin panas. Nah, ya, bukan kita aja sebenarnya ya, makhluk hidup yang ada di dalamnya, hewan, tumbuhan itu semuanya terganggu ya, karena polusi udara tersebut ya Nak ya. Nah, lalu yang berikutnya ya, ini tindakan manusia lagi adalah perburuan liar nih. Ada komunitas ya manusia yang suka melakukan perburuan liar terutama pada hewan-hewan yang sudah langka. Nah, dia makin suka karena bisa dijual dengan harga yang mahal. Nah, seperti itu. Nah, tentunya tindakan perburuan ini akan membuat hewan-hewan yang langka itu bisa menjadi punah karena sudah jumlahnya sedikit makin diambil lagi ya. Nah, ini juga bisa mengganggu keseimbangan ekosistem ya, karena di alam itu ya hewan dan tumbuhan itu memiliki perannya masing-masing. Jadi jika ada yang punah itu bisa mengganggu ekosistemnya ya. Jadi kasih contoh ya Nak ya, di lingkungan sawah. Nah, di sini kan sawah itu ada ekosistemnya, maksudnya tuh hewan-hewan biotanya itu dan tumbuhannya itu contoh. Dari segi hewan ada ularnya, ada tikusnya. Nah, misal kalau tikusnya itu punah, di sini makanan dari ular itu kan tikus. Nah, ular tidak mempunyai cukup makanan lagi. Jadi, jika ada salah satu komponen yang punah, itu akan mengganggu komponen yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi, kita tidak boleh memusnahkan salah satu di antaranya ya, karena itu akan mengganggu ekosistemnya. Nah, terakhir itu adalah perusakan terumbu karang ya. Ini juga yang sering dilakukan manusia. Terumbu karang ini kan merupakan rumah ya bagi hewan-hewan laut. Di sini tempat dia tinggal, lalu tempat dia juga yang sangat penting itu tempat dia berkembang biak. Nah, terumbu karang itu biasanya ikan-ikan itu akan menaruhkan telurnya di dalam terumbu karang. Nah, jadi dia menyimpan dari arus laut ya, kan laut itu kan ada arusnya. Kalau tidak disimpan telurnya, tentunya nanti satu dimakan oleh predatornya atau hewan-hewan yang lebih besar lagi. Lalu juga bisa dibawa arus. Nah, salah satu fungsi dari terumbu karang itu adalah tempat menyimpan telur-telurnya itu. Nah, bagaimana nanti kalau telurnya terus diambil oleh manusia? Tentunya ya ikan ini akan kehilangan tempat tinggalnya, lalu dia kehilangan tempat berkembang biaknya ya. Karena manusia ini mengambil terumbu karang itu karena dia cantik untuk hiasan seperti itu. Inilah manusia ya. Nah, padahal juga terumbu karang itu untuk dapat tumbuh itu membutuhkan waktu yang lama.
ya, jadi sudahlah habis, membutuhkan waktu yang lama lagi. Ya, nah itu yang tidak boleh dilakukan, anak. Nah, jadi ada tadi beberapa tindakan, sebenarnya mungkin masih ada ya, banyak tindakan lain yang dilakukan manusia itu yang bisa berdampak terhadap keseimbangan ekosistem di alam ya. Ini ada hanya beberapa yang Miss ulas ya, yang Miss bahas ya. Nah, mudah-mudahan dengan kalian sudah mengetahui ya tindakan tersebut itu tidak baik, negatif dan menimbulkan kerugian bagi keseimbangan alam. Nah, tentunya kita bisa menghindarinya ya. Jadi kita sebagai manusia ya tidak hanya menggunakan dan memanfaatkan, tetapi kita tentunya harus ikut melestarikannya dan menjaganya. Itulah tindakan yang baik ya, Nak ya. Nah, demikian ya, Nak ya, untuk penjelasan Miss kali ini pada materi dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ya, mudah-mudahan penjelasan Miss bisa dapat dipahami dan bisa dapat dimengerti. Terima kasih.